Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian yang part 2-nya, lanjutannya dari yang sebelumnya ya. Setelah kita ini mengulangi yang kemarin, kita diperintah untuk tidak menyekutukan Allah. Kita juga diperintah untuk mematuhi kedua orang tua kita. Jadi Allah itu hubungan antara makhluk dengan Tuhannya atau penciptanya, dan hubungan yang kedua adalah hubungan orang yang terdekat kita. Jadi sesama manusia, tetapi posisinya itu paling dekat. Dan dia ini yang mengandung kita, juga yang membesarkan kita. Seorang bapak memberikan nafkah kepada ibu, tapi niatnya untuk menafkahi semua keluarganya. Jadi pasrahkan kepada ibu, dan ibu ini yang merawat segalanya ya, macam-macam. Kalau mungkin nggak ada ibu tapi punya seorang bapak, ya jadi posisi bapaknya itu seperti ibu. Dia yang merawatnya, dia yang mendidiknya. Kita harus menghormatinya. Ini adalah adab. Jadi adab itu selain menghormati orang, itu juga secara tidak langsung kita menghormati diri kita sendiri. Dengan kita memperlakukan orang ini secara hormat, artinya kita ini juga orang yang hormat. Selanjutnya, Anishkurli wali walidaik ilayal masir. Kepadamulah kamu dikembalikan, kepadaku Allah kamu itu bakalan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ini ada ketentuan. Kita harus mentaati. Bentar ya. Dan ini ada ketentuan yang mana kita ini harus mentaati bagian-bagian dari hal-hal yang diperintah Allah juga. Jadi misalnya hal itu dilarang oleh Allah, tetapi kita ini disuruh mentaati oleh kedua orang tua kita. Itu hukumnya wajib kita untuk menolak. Dan kita tetap diperintah kepada Allah di sini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi meskipun dia ini memerintah kepada hal buruk, kita wajib tidak melakukannya, dan kita harus tetap menemani dia di dunia ini dengan baik. Kok bisa seperti itulah? Inilah sifat rahmannya Allah, yaitu berbelas asih kepada semua makhluk tidak terkecuali. Jadi selagi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, yaitu perbuatan dosa itu, misalnya disuruh mencuri, Nisa, kamu sekarang mencuri. Misal ada anak namanya Nisa gitu, dia suruh mencuri, terus Nisa ini nggak tahu apa-apa. Nah, Nisa berangkat mencuri, terus ketemu Pak Ustadz, itu dosa. Habis itu Nisa tahu kalau itu dosa, jadinya Nisa nolak. Lah ini hal yang paling benar. Nolak kalau disiksa gimana? Kalau disiksa ya dilawan sebisa semampunya. Kalau nggak mampu ya itu menjadi pahala yang besar, tapi lebih baiknya dilaporkan kepada pihak berwajib, pihak berwenang. Tapi kalau zaman sekarang di negara Konoha ini agak ribet ya, kalau lapor ke pihak yang berwenang seperti kepolisian gitu, malah nggak ada tindakan kalau nggak ada uang. Naudzubillah. Itu siapa itu? Oknum ya. Ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kita harus menolak dan tidak mentaati. Kalaupun ditaati dengan ancaman yang lebih parah. Misal kamu harus mencuri, kalau nggak mencuri kamu nggak dapat makan. Gitu, itu bagaimana? Lebih baiknya kabur dari rumah dan cari jalan lain. Seperti itu. Yang penting jangan sampai kita membalas keburukan kepada bapak ibu. Jadi sudah biarkan saja. Wasahibhuma ma'rufa. Ya ini yang paling berat lagi nih. Udah disiksa tapi masih
berkelakuan baik kepada bapak ibu. Ini sangat berat lagi. Wa tabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan beranutlah manuto nggone dalane wong-wong sing padha manut. Jadi Allah itu menunjukkan jalan kebenaran itu dengan tidak secara langsung menunjukkan kebenarannya, tetapi menunjukkan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Kalau ditunjukkan secara langsung, secara nyata makna yang benar, makna yang salah, nggak ada orang yang bakalan salah, semuanya bakalan benar. Tapi di sini istilahnya orang-orang, karena ini kita orang, maka kita harus menganut kepada orang, tapi yang benar, yang menunjukkan kepada kebenaran. Seperti saya misalnya, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, ini bukan atas kehendak nafsu. Jadi saya tidak punya maksud tertentu, tapi saya menyampaikan apa yang Syekh ini sampaikan. Ya Syekh ini menyampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran ini dari Tuhan. Jadi tidak ada kepentingan politik di sini, dan tidak ada kepentingan agar kau cintakan, agar engkau mencintaiku atau aku mendapatkan simpati darimu. Itu nggak ada. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena kamu ini pada dasarnya akan kembali kepadaku, yaitu Allah. Jadi mau seperti apapun kita bakalan kembali. Mau kembali dengan kotor atau dengan bersih. Kalau kotor nanti dicuci dulu di neraka biar bersih. Nah kita ini pengennya dicucinya lama apa enggak di neraka? Di neraka ini benar-benar berat. Kita bayanginnya, aku siap dibakar api neraka. Coba sini tangan kamu aku kasih api. Coba sedikit aja api korek itu. Padahal api di neraka itu lebih panas berkali-kali ribu lipat dari itu. Naudzubillah. Makanya kita tetap meminta kepada Allah supaya kita ini terhindar dari neraka dengan cara berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Karena Allah ini mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Baik kita secara diam-diam melakukannya, Allah tetap tahu. Baik nggak ada orang sama sekali, baik nggak ada apa, Allah tetap tahu. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, mereka ini hidup dan mereka bersaksi di hadapan Allah nanti. Selanjutnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ini yang paling kerennya lagi. Jadi Allah nanti bakal membalas sekecil apapun. Apa di dunia ini yang paling kecil? Misalnya atom ya, satu partikel atom itu kan nggak kelihatan. Ini contoh yang mungkin tidak dapat dipahami bagi orang-orang yang fisikanya nggak pernah tahu tentang atom. Jadi aku ibaratkan seperti biji sawi ya. Biji sawi kan kecil banget. Miskola habbatin min khordalin. Khordalin. Biji sawi. Biji sawi itu kan kecil banget. Lah itu ditaruh di padang, di lapangan. Apakah itu kelihatan? Bayangkan lapangan bola. Misalnya ini kamu tahu lapangan terdekat ya. Kamu taruh bijinya di tengah-tengah. Terus kamu bandingkan itu lapangan sama biji sawi. Nggak ada bandingan sama sekali. Tapi Allah bakal mendatangkan kebaikan itu meskipun sekecil biji sawi. Jadi sekecil apapun kebaikan kita nggak boleh meremehkan, dan sekecil apapun keburukan kita juga nggak boleh meremehkan. Karena bisa jadi kecil itu bisa menjadikan ridho Allah itu murka, dan kecil itu kebaikan bisa mendapatkan ridho Allah kita nggak tahu. Seperti itu, karena kita nggak tahu mana pahala yang akhirnya memasukkan kita semua ke dalam surga Allah dan ridho Allah. Kita nggak boleh meremehkan semua itu. Ya bunaya, innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fis samawati ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu zat kang lembut. Lembut itu welas. Khabirun tur maha khabir. Khabir itu apa? Mengawasi. Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak.
Jadi Allah kemudian memerintahkan untuk sholat. Aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf. Kemudian menyampaikan atau memerintah kepada kebaikan. Wanha, dan mencegah kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Sholat ini fundamental banget. Dia adalah tiang agama. Jadi setelah kita mentaati kepada Allah, mentaati kepada orang tua, kita juga harus menjalankan dan memegang penuh prinsip beragama. Jadi nggak bisa kita perintah kepada Allah, kita anut atau kita nurut kepada Allah, tapi kita meninggalkan satu dari perintah Allah, itu tidak bisa. Jadi semuanya harus dijalankan. Perintah Allah itu apa? Perintah Allah itu lima doang. Ini benar-benar mudah. Tapi kenapa banyak yang meninggalkannya? Ya karena kesadaran tentang kematian itu sangat minim sekali. Jadi sholat, zakat seperti itu, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Yang pertama syahadat itu tadi. Jadi selain dari itu benar-benar nggak fardu. Artinya apa? Fardu itu emang 5 itu doang. Jadi kita nggak perlu pusingkan tentang perintah Allah. Perintah Allah ya cuma 5 itu. Selebihnya itu ya kita harus istiqomah atau konsisten. Wasbir ala ma asobak, inna dzalika min azmil umur. Dan kita harus sabar karena segala sesuatu itu adalah dari Allah datangnya. Segala cobaan itu dari Allah. Gunanya apa? Gunanya untuk mengebalkan mental kita. Dengan mental kita kebal, derajat kita jadi meningkat. Seperti itu. Seperti misalnya main Mobile Legends ya. Main Mobile Legends kan berat itu. Nanti kalau udah levelnya ningkat kan bakal enak. Farming bukan cepat. Coba level 1 langsung aja main buff. Level 1 main buff meskipun kamu nggak pakai retribution. Gitu. Kan berat. Biasanya nanti mati sendiri. Inna dzalika min azmil umur. Kalau pakai retri ya enak, mudah. Pakai retri itu tuh ibaratnya seperti nabi lah, selalu dibantu gitu. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Wala tusair khaddaka. Jangan melengosakan sira khodaka ing pipi sira linasi. Janganlah kamu ini berpaling dari manusia, meremehkan. Cahwi. Wah, wong wi. Jangan seperti itu. Karena mereka ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah kamu berjalan atau melaku sira ono ing bumi marohan kalih gumedhe. Berjalan seakan-akan dia ini tidak pernah tumbang dan duduk seakan-akan dia ini di singgasana. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah ini membenci orang-orang yang gumedhe atau sombong atau apa berbesar kepala. Banget oleh benci. Karena sifat sombong itu hanya Allah. Jadi sifat mutakabir itu hanya Allah yang punya. Manusia dilarang punya. Apapun semua makhluknya dilarang punya. Waqsid fi masyika waqbud min sautik. Dan mejono. Kalau berjalan kita harus sedang. Nah, ini ada berjalan. Jadi berjalan sedang. Nggak boleh terlalu pede. Ya pede itu baik. Tapi kalau kepedean nanti jadi sombong seperti itu. Jadi kita harus berjalannya ini mejono atau sedang saja. Wakbut dan ngelonono siro min sautik. Dan kita harus berbicara dengan nada yang sedang. Jangan pakai nada yang tinggi. Kamu jangan gitu. Ini nadanya mulai tinggi nih. Jangan seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu pengajian sekarang.
dan bab selanjutnya bakal diulas di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan ditulis di kolom komentar jika banyak kekurangan atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.